Kekuatan pikiran. Sebelumnya, saya akan membuka dulu pemahaman dan latar belakang dari perihal kekuatan pikiran. Hal ini penting kita pahami terlebih dahulu sebelum kita belajar bagaimana cara menggunakan kekuatan pikiran. Agar nanti ketika menggunakan ilmu kekuatan pikiran, Anda tidak kebingungan. Apakah ada manusia yang tidak menginginkan kehidupan yang sukses, lebih sukses, dan semakin sukses lagi bahkan dengan penuh keberuntungan dan kegembiraan? Saya yakin siapapun mau. Berbahagialah, sebab resep rahasia untuk menuju ke sana ternyata sudah lama ditemukan, dicatatkan, dan dibuktikan oleh banyak ilmuwan besar, tokoh-tokoh besar, dan orang-orang sukses sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum kita lahir. Jadi ini sebenarnya bukan rahasia besar lagi, namun mengapa ada sebagian orang yang tampaknya mudah saja meraih keberhasilan, sementara sebagian lagi begitu sulit? Karena ternyata, masih banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana cara kerja dari rahasia kekuatan pikiran. Apakah nasib manusia ditentukan oleh tingkat kepintarannya, pendidikannya, keluarganya? Ternyata bukan, itu semua ditentukan oleh isi pikiran manusia itu sendiri. Pikiran kita memiliki kekuatan yang sudah kita miliki sejak bayi. Dalam masa pertumbuhan hingga usia dewasa, hidup kita sedang dipengaruhi oleh pengaruh luar. Pengaruh luar adalah kejadian atau pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan Anda, lalu Anda rasakan, Anda pikirkan, dan akhirnya pikiran tersebut Anda izinkan untuk mempengaruhi Anda. Pengaruh pikiran tersebut berubah menjadi program pikiran alam sadar dan alam bawah sadar Anda, yang akhirnya menjadi kenyataan hidup yang sedang Anda hadapi saat ini. Entah menyenangkan atau kurang menyenangkan, enak atau kurang enak, sukses atau belum sukses, itu semua ternyata adalah hasil dari pikiran Anda selama ini. Sistem program pikiran ini bekerja layaknya seperti GPS penunjuk jalan, di mana saat Anda memesan makanan online melalui Gojek, dan si kurir pengantar makanan bisa sampai ke alamat rumah Anda dengan cepat dan tepat, hanya dengan mengikuti GPS penunjuk jalan di HP mereka. Namun tidak sedikit pula ada kurir yang tersesat, karena GPS petunjuk jalan di HP mereka sedang mengalami gangguan sinyal, atau mungkin gangguan-gangguan lainnya. Seperti itu pula cara, sinyal, pikiran bekerja. Pikiran bisa menjadi alat untuk mengantarkan Anda sampai di tujuan Anda dengan cepat dan tepat, atau juga bisa membuat Anda tersesat. Anda bisa berputar-putar di area yang salah terus-menerus, bahkan bisa membuat Anda tidak sampai sama sekali di tempat yang ingin Anda tuju. Ini disebabkan karena sinyal dari pikiran Anda sering terganggu. Setelah saya pribadi memahami hal ini, miris rasanya saat saya mencoba mengingat kembali, bahwa ternyata benar saja, hampir setiap kegagalan yang pernah saya temui di dalam kehidupan saya, ternyata faktor terbesar penyebabnya karena sinyal dari pikiran saya yang salah dan keliru pada saat itu. Bayangkan, betapa ruginya kita sebagai manusia yang sudah dibekali oleh Tuhan sebuah kekuatan dan alat ajaib berupa kekuatan pikiran, tetapi kita tidak mengetahui cara menggunakannya. Ibarat memiliki mobil mewah menuju sebuah tempat yang indah dan nyaman, tetapi kita berdiam diri di tempat yang biasa-biasa saja, tidak kunjung maju, hanya karena kita tidak mengetahui cara mengendarai kendaraan tersebut. Pemahaman penting, hidup seseorang itu ternyata bergantung kepada isi pikirannya. Dan yang menciptakan dan memberikan kekuatan pikiran tersebut kepada manusia adalah Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Segalanya. Tuhanlah Sang Pencipta dari fenomena kekuatan pikiran yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dengan memahami kehebatan dari kekuatan pikiran, tidak akan mengurangi sedikitpun iman kita kepada Tuhan, karena memang Tuhan yang Maha Besarlah yang telah menciptakan kekuatan besar tersebut untuk menjadi bekal bagi manusia, agar hidup manusia bisa menjadi lebih baik. Tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Justru dengan memahami bagaimana kekuatan pikiran bekerja, kita seharusnya semakin takjub dengan keagungan dan kebesaran Tuhan. Karena Tuhan telah menghadiahkan kekuatan besar kepada umat manusia, yang tidak dihadiahkan kepada makhluk lainnya selain manusia. Bahkan mungkin kita seharusnya memohon ampunan,
karena telah sering menyalahgunakan kekuatan besar yang telah disediakan oleh Tuhan. Pada saat pikiran kita pakai untuk berpikir hal-hal buruk, hal-hal negatif, pesimis, putus asa, artinya kita telah menyalahgunakan kekuatan pikiran yang telah Tuhan anugerahkan untuk kita. Hidup seharusnya menjadi perjalanan yang menyenangkan dalam mencapai tujuan dengan penuh keberuntungan, kedamaian, dan kebahagiaan. Bagaimana kondisi kehidupan Anda saat ini, adalah akibat dari isi gelombang pikiran Anda selama ini. Apa itu gelombang pikiran? Apakah Anda pernah berpikir, bagaimana cara semut menemukan gula walaupun hanya dalam jumlah sedikit di lemari makanan Anda? Bahkan mungkin gula tersebut sudah Anda masukkan ke dalam wadah Tupperware yang hanya terbuka sedikit karena lupa Anda tutup dengan rapat. Jika kita manusia bisa mencium bau yang terbawa oleh angin dan udara, apakah semut juga begitu? Semut yang memiliki ukuran dan indera penciuman yang sangat kecil, bahkan bisa mencium bau gula di lemari makanan Anda, yang mungkin butuh waktu perjalanan sangat jauh bagi semut untuk bisa menjangkaunya. Oleh karena itu sudah tidak mungkin jika bau gula tersebut tercium karena dihantarkan oleh udara, mengingat jarak gula dengan semut yang saling berjauhan, dan letaknya yang mungkin sudah terhalang oleh benda-benda. Mengingat ukuran semut yang begitu kecil serta indera penciuman semut yang tentunya juga berukuran sangat kecil, tidakkah kita heran bagaimana cara mereka menciumnya dari jarak yang sangat jauh bagi mereka? Walaupun sebagian besar jenis semut tidak memiliki penglihatan yang baik dan sebagian lagi buta, ternyata saat mereka berjalan semut dibimbing oleh reseptor bau yang ada pada antena mereka. Semakin semut merasa menginginkan makanan, reseptor bau yang ada pada antena semut akan bekerja dengan lebih hebat. Antena semut seakan menangkap gelombang sinyal bau manis yang ada, walaupun bau tersebut berjarak sangat jauh dari mereka. Semut selalu merasa menginginkan makanan, karena semut adalah tipe hewan yang menabung makanan untuk koloninya. Seluruh semut yang bertugas mencari makanan tersebut adalah dari kaum semut perempuan. Saat semut tanpa henti mengirimkan sinyal keinginan tersebut kepada alam semesta juga tanpa henti mengirimkan sinyal posisi di mana letak makanan kepada semut. Dimanapun dan kapanpun, sinyal dari alam semesta tersebut diterima oleh reseptor bau yang terletak pada antena semut. Begitulah kebesaran Tuhan yang maha segalanya. Begitulah hebatnya teknologi ciptaan Tuhan yang diberikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Ada lagi sinyal gelombang sonar ultrasonik pada kelelawar dan lumba-lumba, di mana dengan panduan sinyal tersebut kelelawar bisa hidup dan terbang kemanapun yang ia suka. Dan masih banyak lagi jenis sinyal-sinyal lainnya. Seluruh makhluk hidup memiliki sinyal gelombangnya masing-masing. Bunga memberikan sinyal kepada alam semesta saat bunga membutuhkan proses penyerbukan. Alam semesta menangkap gelombang tersebut dan mengirimkan sinyal kepada kupu-kupu. Kupu-kupu membutuhkan makanan dan mengirimkan sinyal kepada alam semesta. Alam semesta mengirimkan sinyal di mana letak bunga kepada kupu-kupu agar kupu-kupu bisa mendapat nektar. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, meskipun seakan tidak ilmiah, namun tidaklah heran jika Anda pernah melihat orang tua kita pada zaman dahulu hingga orang-orang pecinta tanaman pada zaman sekarang yang masih mengajak tanaman mereka berbicara. Dengan mengajak berbicara, mereka yakin bahwa tanaman mereka akan tumbuh lebih baik, dan hal ini ternyata memang sering terbukti. Meskipun tanaman tidak mengerti bahasa manusia, tapi mereka seakan mengerti dengan sinyal cinta kasih yang diberikan oleh pemiliknya. Begitulah ternyata cara kerja alam semesta yang sesungguhnya memang saling terhubung dan saling memiliki gelombang sinyalnya masing-masing. Melihat hamparan alam semesta yang begitu luas dengan berjuta misteri yang tersimpan di dalamnya, kita yakin bahwa ilmu manusia masih sangat terbatas untuk bisa mengungkap keseluruhan rahasia yang ada di dalamnya. Apakah setelah mengingat dan mengetahui hal-hal seperti ini, masih ada di antara kita yang tidak percaya dengan adanya sinyal dan gelombang di dalam diri manusia? Jika makhluk lainnya seakan dilengkapi dengan gelombang sinyalnya masing-masing, apakah mungkin jika manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, tidak memilikinya? Tunggu dulu, hanya karena tidak terlihat,
jangan buru-buru menganggapnya tidak ada. Apakah Anda pernah melihat bagaimana bentuk sinyal HP dan sinyal internet? Walaupun Anda tidak bisa melihatnya, sinyal tersebut benar-benar ada. Bahkan sekalipun Anda tidak percaya, sinyal internet akan tetap ada, karena memang mereka ada. Begitu juga dengan sinyal gelombang pikiran manusia. Dia benar-benar ada. Otak manusia memiliki bagian penting yang bernama Reticular Activating System atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan istilah RAS, yaitu terletak tepat di ujung atas tulang belakang manusia, yang panjangnya sekitar 5 cm dengan ketebalan seperti pensil. Ketika para ilmuwan meletakkan alat frekuensi dan amplitudo di kepala manusia, ternyata otak manusia memancarkan gelombang seperti arus listrik yang sangat kuat ke arah luar bagian otak, yang dimana arah gelombang tersebut bersumber dari Reticular Activating System. Ketika manusia merasakan perasaan dan pikiran negatif yang berlebihan, ada pola sinyal gelombang yang tidak beraturan dan berantakan, yang terpancar dari otak manusia. Dan ketika manusia merasakan perasaan dan pikiran yang positif, ada pola sinyal gelombang yang beraturan dan tersusun rapi, yang terpancar dari dalam otak manusia. Pada awalnya, para ilmuwan tidak paham untuk apa gunanya dan kemana tujuannya gelombang tersebut. Namun pada akhirnya ketika dihubungkan dengan fakta bahwa seluruh makhluk hidup juga memiliki sinyal dan gelombangnya masing-masing, tentulah kita semua tahu kemana tujuan sinyal dan gelombang pikiran manusia tersebut. Tidak lain dan tidak bukan tentu tujuannya adalah kepada alam semesta. Jadi, alam semesta ini bersifat dan berfungsi sebagai penghubung antar seluruh makhluk hidup. Seluruh kebutuhan makhluk hidup yang saling ketergantungan satu sama lain, dihubungkan oleh alam semesta, termasuk menghubungkan sinyal-sinyal dan gelombang mereka masing-masing. Jadi, apapun yang Anda pikirkan, maka sinyal pikiran Anda sedang Anda kirimkan kepada alam semesta, dan alam semesta akan menghubungkan, mencarikan jalan serta mengundang hal-hal yang sedang Anda pikirkan tersebut, agar apa yang ada di pikiran Anda sebisa mungkin terlaksana dan bisa menjadi kenyataan. Karena alam semesta memang bertugas dan berfungsi sebagai penghubung. Tidak peduli apakah hal-hal yang Anda pikirkan tersebut adalah hal yang Anda inginkan terjadi atau tidak, hal yang Anda sukai atau tidak, hal yang Anda butuhkan atau tidak, hal yang Anda benci atau tidak. Jika hal tersebut adalah hal yang Anda pikirkan berulang-ulang, maka gelombang pikiran Anda akan mengirim sinyal kepada alam semesta dan alam semesta akan menghubungkan serta mencarikan jalan untuk Anda agar Anda bisa mengundang hal-hal yang Anda pikirkan tersebut. Karena alam semesta merespon gelombang yang keluar dari pikiran Anda, dan alam semesta tidak melakukan analisa apapun terhadap apa yang Anda pikirkan tersebut. Maka apapun yang Anda pikirkan, tidak peduli baik atau buruknya, akan diundang oleh alam semesta agar pikiran Anda tersebut sebisa mungkin menjadi kenyataan. Kekuatan pikiran adalah hal yang hebat, juga sekaligus bisa berbahaya. Sebuah contoh yang mungkin kita alami sendiri bahkan sering kita amati di sekitar kita. Di dalam hubungan percintaan dan rumah tangga, pernahkah ada orang yang sering berpikir tentang hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan? Entah itu takut diselingkuhi atau justru sebaliknya. Dan ketika kita amati, banyak sekali kejadian orang-orang yang berpikir sangat takut untuk diselingkuhi, justru merekalah yang seringkali menjadi korban perselingkuhan. Dan orang-orang yang suka berpikir untuk selingkuh, seringkali menemukan jalan agar bisa melakukan hal tersebut. Entah tiba-tiba dihubungi oleh mantan kekasihnya, atau tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang akhirnya menjadi jalan untuk hal tersebut terjadi. Selalu ada saja jalan yang diciptakan oleh alam semesta agar apa yang mereka pikirkan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Begitulah cara kerja alam semesta dalam menghubungkan. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah pikiran. Rasa takut dan rasa ingin adalah hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan jika rasa takut dan rasa ingin tersebut sering Anda pikirkan, maka pikiran tersebut akan dihubungkan oleh alam semesta agar bisa menjadi kenyataan. Ada saja jalan bagi alam semesta, dan sangat mudah menghubungkan sinyal gelombang pikiran antara satu manusia dengan manusia lainnya oleh alam semesta.
seperti saat alam semesta menghubungkan semut yang tidak bisa melihat namun tetap menemukan makanannya walau sejauh apapun, dan seperti saat alam semesta membimbing kupu-kupu menemukan bunga walau sejauh manapun. Oleh karena itu, mulai saat ini berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Lalu bagaimana caranya jika kita merasa takut? Takut itu sangat wajar, dan cara menghadapinya ternyata sederhana, yaitu respon setiap perasaan negatif tersebut dengan pikiran positif. Contohnya, jika Anda merasa takut diselingkuhi, maka respon pikiran Anda dengan persiapan. Anda persiapkan diri Anda, jika hal itu memang harus terjadi dan menjadi takdir Anda ridho dan Anda telah memiliki persiapan diri untuk menghadapi hal tersebut. Sementara, pikiran Anda harus selalu Anda ajak berpikir bahwa pasangan Anda adalah orang yang setia, orang yang baik hatinya dan mencintai Anda. Meskipun pasangan Anda pernah selingkuh sekalipun, menerapkan pikiran negatif kepada pasangan Anda tetaplah akan mengundang hal buruk dan akan menjadi pilihan yang buruk bagi Anda. Karena pikiran negatif tidak pernah bisa berfungsi untuk mendatangkan dan mengundang hal-hal yang positif. Sama halnya, misalkan saat Anda akan melaksanakan party di Tupperware. Jika dulu party Anda mungkin saja pernah berantakan dan tidak sukses karena kurang persiapan, berpikir takut dan cemas justru akan mengundang kegagalan-kegagalan berikutnya untuk datang ke dalam hidup Anda. Jika Anda takut gagal, maka caranya sederhana. Persiapkan diri Anda saat Anda akan melaksanakan party tersebut. Anda lakukan proses mengundang dengan baik, persiapkan materi-materi party dengan baik, persiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan bimbing pikiran Anda untuk siap menghadapi apapun kejadian dengan pikiran yang super positif. Dengan begitu tingkat keyakinan dan kepercayaan diri Anda akan meningkat secara tajam. Anda perlu meyakini dengan pikiran Anda bahwa Anda adalah orang yang suatu hari nanti menjadi salah satu eksekutif dan tokoh penting di bisnis Tupperware. Sehingga tantangan kecil yang mungkin saja terjadi hari ini, tidak sebanding dengan kesuksesan yang telah menanti Anda di depan. Jika keyakinan tersebut telah berhasil Anda miliki, alam semesta juga akan berusaha sehebat mungkin untuk menghubungkan Anda dengan keyakinan dan pikiran Anda. Alam semesta akan berusaha menghubungkan kejadian demi kejadian agar hal tersebut sebisa mungkin bisa menjadi kenyataan. Anda sadari atau tidak, jika Anda sering berpikir tentang orang lain dengan pikiran-pikiran yang buruk, maka alam semesta akan membantu Anda untuk menemukan orang-orang yang juga berpikiran buruk, bahkan orang baik pun bisa saja bersikap buruk kepada Anda, karena sinyal dan gelombang pikiran Anda dengan orang lain dihubungkan oleh alam semesta. Begitupun sebaliknya. Juga jika Anda terus berpikir untuk bersemangat, maka alam semesta akan membantu Anda untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang sama bersemangatnya seperti Anda. Bahkan orang yang tidak bersemangat pun bisa ikut terbawa semangatnya oleh Anda karena semangat Anda dan mereka berusaha dihubungkan oleh alam semesta. Kekuatan positif dan negatif itu sejatinya akan selalu berusaha saling memimpin. Jika kekuatan positif lebih kuat, maka ia yang akan memimpin. Jika negatif lebih kuat, maka kekuatan negatif yang akan memimpin. Oleh karena itu, pastikan diri Anda adalah orang yang selalu bersemangat yang memiliki pengaruh positif yang kuat, sehingga Anda tidak memberi ruang kepada kekuatan negatif satu jengkal pun untuk memimpin kehidupan Anda. Anda sadari atau tidak, ketika Anda memikirkan masalah dengan berulang-ulang, maka alam semesta akan membantu mendekatkan Anda dengan masalah-masalah tersebut, bahkan mengundang masalah-masalah lainnya untuk datang secara tiba-tiba kepada hidup Anda. Mungkin tidak segera, mungkin juga bisa segera. Oleh karena itu, setiap Anda bertemu masalah, titik fokus pikiran Anda seharusnya adalah fokus mencari solusi. Ketika pikiran Anda terbentur, fokuskan lagi pikiran Anda kepada solusi, terbentur lagi, fokuskan lagi kepada solusi, begitu seterusnya. Maka jangan heran jika alam semesta akan membantu menghubungkan Anda dengan segala bentuk solusi demi solusi. Mungkin tidak segera, mungkin juga segera. Apakah itu berupa ide-ide cemerlang yang diundang datang ke dalam pikiran Anda, atau mungkin bisa saja berupa bantuan orang lain dalam menghadapi masalah Anda.
Apapun itu jenis solusinya, alam semesta akan berusaha mendekatkannya kepada Anda, sesuai dengan gelombang isi pikiran Anda. Memikirkan masalah tidak akan mendatangkan solusi. Namun memikirkan solusi dengan melibatkan Tuhan dan melibatkan kekuatan pikiran Anda, itu bisa memecahkan bahkan menyelesaikan secara tuntas segala masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, jauh lebih menguntungkan jika posisi kita memilih memikirkan solusi dengan kekuatan pikiran yang positif. Itulah hebatnya kekuatan pikiran positif yang bertubi-tubi. Jika Anda tidak percaya, harus segera Anda mencobanya. Maka nanti Anda akan percaya. Jika Anda memiliki hutang yang menggunung, maka keuntungan Anda akan terus-menerus tergerus untuk membayar hutang-hutang Anda. Namun jika Anda fokus memiliki keuntungan yang menggunung, maka hutang-hutang Anda bisa terselesaikan. Oleh karena itu, lebih baik Anda berpikir bagaimana strateginya untuk menjadi semakin lebih produktif lagi jika misalnya Anda memiliki banyak hutang, daripada Anda berpikir cara untuk menghindar dari hutang-hutang Anda tersebut. Karena pikiran akan hutang yang menghantui Anda, akan terus-menerus membayangi Anda. Sehingga alam semesta akan berusaha menghubungkan Anda dengan masalah-masalah keuangan lainnya yang akan datang ke dalam hidup Anda. Sesederhana itu cara alam semesta dan kekuatan pikiran Anda bekerja. Apapun isi pikiran yang menghantui Anda, maka alam semesta akan berusaha mengundang dan menghubungkannya kepada Anda. Entah itu adalah masalah yang sejenis, atau mungkin masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, pikirkanlah hal-hal yang baik bagi Anda. Pikirkanlah solusi. Pikirkanlah kesetiaan. Pikirkanlah kesuksesan. Pikirkanlah segala sisi positif secara terus-menerus bertubi-tubi. Responlah segala bentuk kejadian dengan pikiran yang positif, meskipun pada saat tertentu hati Anda sedang terluka. Selama pikiran Anda tetap dalam gelombang positif yang kuat, maka alam semesta akan terus-menerus berusaha menghubungkan Anda dengan hal-hal yang baik akibat dari isi pikiran-pikiran Anda tersebut. Karena alam semesta tidak bisa berpikir, dia hanya bisa menghubungkan. Oleh karena itu, kitalah yang harusnya berpikir, dan akan lebih hebat jika pikiran kita tersebut lebih detail dan merinci. Setelah kita mengetahui hal-hal yang menakjubkan tentang ilmu kekuatan pikiran manusia terhadap alam semesta, akhirnya kita paham bahwa alam semesta ternyata hanya bertugas sebagai penghubung. Dan alam semesta tidak bisa berpikir karena memang alam semesta tidak memiliki akal pikiran, kitalah yang memiliki akal pikiran. Oleh karena itu, fokuslah memikirkan hal-hal yang kita inginkan saja, bukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan akan lebih hebat lagi, jika hal-hal yang kita inginkan tersebut, bisa kita pikirkan secara detail dan merinci. Contohnya begini, jika Anda memikirkan kesuksesan, maka kesuksesan yang Anda bayangkan tersebut sebaiknya Anda pikirkan secara detail. Apakah sukses dalam rumah tangga, atau sukses merasakan hidup yang bahagia, atau sukses dalam hal keuangan, atau sukses yang seperti apa? Atau bahkan mungkin sukses berubah dari gemuk menjadi langsing, dari sakit menjadi sehat, karena sukses itu artinya adalah berhasil. Jadi sukses yang seperti apa yang Anda inginkan? Keberhasilan seperti apa yang Anda inginkan? Sebaiknya Anda bayangkan secara detail dan merinci. Kembali lagi, itu karena alam semesta tidak bisa berpikir, dia tidak memiliki pikiran. Oleh karena itu, kitalah yang harusnya berpikir. Karena alam semesta ditugaskan oleh Sang Maha Pencipta adalah sebagai penghubung sinyal gelombang pikiran manusia. Oleh karena itu, alam semesta sejatinya bisa menjadi asisten bagi kita umat manusia. Kita ambil contoh, jika Anda ingin memiliki uang dan yang Anda pikirkan hanya uang dalam jumlah yang banyak saja, maka alam semesta akan berusaha menghubungkan Anda dengan uang banyak seperti yang Anda pikirkan tersebut. Tidak peduli apakah caranya baik atau buruk, alam semesta melalui kejadian demi kejadian, akan mengundang uang untuk datang ke dalam hidup Anda. Dari kejadian demi kejadian, melalui kejadian demi kejadian. Bisa saja, tiba-tiba terjadi sebuah masalah sehingga Anda harus dipecat dari pekerjaan Anda dan Anda mendapatkan pesangon berupa sejumlah uang. Anda memang mendapatkan uang,
namun Anda juga kehilangan pekerjaan. Bisa jadi Anda mengalami kecelakaan dan mendapatkan sejumlah uang ganti rugi. Anda memang mendapatkan uang, namun Anda juga sekaligus mengalami hal yang buruk. Oleh karena itu, pikirkanlah keinginan Anda secara detail dan rinci. Sebisa mungkin, pikirkanlah dari mana sumber uang yang Anda inginkan tersebut. Misalnya, sebagai seorang pebisnis di Tupperware, jika kita sedang membutuhkan uang, maka lebih baik kita bukan membayangkan uang. Karena uang itu terlalu bersifat umum dan universal. Yang lebih baik kita bayangkan dan pikirkan adalah, bagaimana produk-produk Tupperware kita bisa laris manis. Dari situlah misalnya sumber uang yang kita inginkan. Bahkan sebisa mungkin, kita lebih baik secara detail bisa membayangkan bagaimana bentuk, jenis, dan ukuran dari produk-produk yang ingin kita jual tersebut. Sehingga alam semesta akan berusaha menghubungkan Anda dengan orang-orang yang sedang membutuhkan dan menginginkan produk-produk tersebut. Alam semesta akan berusaha mengundang kejadian ataupun menghubungkan kesempatan-kesempatan emas kepada Anda, yang mengakibatkan produk-produk yang Anda bayangkan tersebut bisa terjual dengan sangat laris. Atau mungkin menghubungkan Anda dengan orang-orang yang akan menjadi member yang tepat sehingga membuat produk-produk yang Anda bayangkan tersebut menjadi laris manis di tim Anda. Jadi, ada saja jalan yang bisa terjadi disebabkan oleh undangan kekuatan pikiran dari dalam pikiran Anda. Alam semesta bisa menjadi asisten setia yang akan menghubungkan Anda dengan apa yang Anda pikirkan dengan penuh keyakinan. Jika misalnya Anda membutuhkan sebuah mobil, sebisa mungkin bayangkan dan pikirkan jenis mobilnya, apa mereknya, bagaimana bentuknya, berapa harganya, dan hal-hal lainnya tentang mobil tersebut. Dapatkan sebanyak mungkin data di dalam pikiran Anda. Lebih baik lagi jika Anda bisa mengunjungi di mana mobil itu dijual, dan Anda rasakan bagaimana suasana di dalam mobil yang Anda inginkan tersebut. Misalnya melalui test drive. Lalu pikirkan berulang-ulang hal tersebut saat Anda teringat tentangnya. Hal itu akan membuat alam semesta bekerja dengan lebih ringan untuk menghubungkan Anda secara tepat kepada keinginan dan impian Anda tersebut. Semakin Anda pikirkan dengan keyakinan yang bertubi-tubi, semakin pula pikiran Anda mengeluarkan gelombang sinyal yang kuat dan bertubi-tubi. Data sinyal pikiran Anda yang ditangkap oleh alam semesta akan semakin banyak dan semakin kuat. Oleh karena itu, jika Anda adalah tipe orang yang tidak langsung merasa sangat yakin untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang besar, maka mulailah dulu satu persatu mewujudkan mimpi-mimpi kecil Anda, satu persatu. Karena gelombang pikiran bekerja bukan berdasarkan besar kecilnya hal yang Anda pikirkan, namun tentang seberapa kuat gelombang pikiran yang Anda hasilkan. Semakin yakin Anda, maka semakin kuat pula gelombang pikiran Anda bekerja. Misalnya saja, jika Anda merasa tidak yakin, atau merasa masih terlalu jauh untuk bisa membeli mobil Toyota Fortuner keluaran terbaru pada saat ini, maka pikirkanlah dahulu dengan kuat dan yakin untuk Anda bisa membeli mobil Toyota Agya misalnya, atau mungkin Avanza, ataupun Innova. Mobil yang mana yang membuat Anda paling merasa yakin bisa meraihnya terlebih dahulu. Serta bayangkan dan rencanakan dari mana sumber penghasilan yang Anda inginkan untuk bisa membeli mobil tersebut. Itu akan membantu gelombang pikiran Anda dalam mengirim sinyal yang lebih kuat kepada alam semesta. Karena sesuatu yang terencana dan dipersiapkan, akan mampu meningkatkan keyakinan kita dengan tajam. Sehingga dengan keyakinan yang kuat tersebut, dengan sinyal yang begitu kuat, maka alam semesta akan lebih efektif menghubungkan pikiran-pikiran tersebut kepada Anda, untuk sebisa mungkin pikiran Anda tersebut bisa menjadi kenyataan. Mungkin tidak segera, mungkin juga segera. Jadi bukan tentang seberapa besar dan seberapa masuk akalnya keinginan dari pikiran-pikiran Anda tersebut, tetapi tentang seberapa besarnya keyakinan Anda terhadap isi dari rencana pikiran-pikiran Anda tersebut. Bagi alam semesta, tidak ada yang masuk akal, juga tidak ada yang tidak masuk akal. Kita ulangi, bagi alam semesta, tidak ada yang masuk akal, juga tidak ada yang tidak masuk akal. Karena alam semesta memang tidak memiliki akal. Jadi semua pikiran manusia tersebut, bagi alam semesta,
semuanya sama saja. Yang membedakan hanyalah tingkat keyakinan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu semakin Anda yakin, maka semakin kuat pula gelombang pikiran yang Anda hasilkan. Nah, bagian berikut ini adalah bagian yang sangat menarik, mohon untuk kita simak baik-baik. Jadi sebenarnya, peran alam semesta dalam menghubungkan Anda untuk sukses melakukan setiap rencana pikiran Anda selama ini, sebenarnya telah banyak sekali. Anda bahkan mungkin tidak bisa lagi menghitungnya. Hanya saja, kita tidak sadar bahwa selama ini setiap rencana-rencana yang kuat dari dalam pikiran kita tersebut, banyak sekali yang berhasil, dan hanya sedikit yang gagal. Kita tidak sadar hal itu. Sebab rencana-rencana tersebut mungkin kita anggap hanya sebagai rencana-rencana kecil, jadi tidak kita perhatikan. Padahal alam semesta tidak tahu apakah rencana Anda tersebut besar atau kecil. Yang alam semesta tahu seberapa kuat keyakinan Anda bahwa rencana tersebut akan berhasil, maka sekuat itu pula alam semesta berusaha menghubungkan Anda dengan segala apa yang Anda butuhkan, dengan tujuan agar rencana-rencana Anda tersebut bisa berhasil. Saya berikan contoh. Coba Anda hitung, berapa kali dalam hidup Anda, rencana Anda untuk bisa membeli segala perabotan rumah Anda telah berhasil, rencana Anda untuk bisa membeli elektronik dan handphone untuk Anda dan keluarga telah berhasil, rencana Anda untuk pergi jalan-jalan bersama keluarga ketika hari libur telah berhasil, rencana Anda untuk mudik ketika lebaran telah berhasil, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukankah rencana-rencana tersebut juga merupakan rencana-rencana yang kuat dari dalam pikiran Anda pada hari-hari sebelumnya? Dan jika Anda hitung, manakah yang lebih banyak gagal atau berhasilnya dari seluruh rencana-rencana Anda tersebut? Lebih banyak berhasilnya, bukan? Dan tanpa Anda sadari, di dalam setiap rencana Anda tersebut, alam semesta selalu berperan penting dalam menghubungkan Anda dengan apapun yang Anda rencanakan tersebut, agar rencana Anda tersebut bisa berhasil. Nah, bagi alam semesta, rencana-rencana kita tersebut sebenarnya semuanya sama saja. Tidak ada ukuran besar atau kecilnya, yang diukur oleh alam semesta adalah tingkat keyakinan pikiran yang kita hasilkan pada saat itu. Saat Anda ingin sekali mencapai target jalan-jalan ke luar negeri gratis bersama Tupperware, lalu Anda merencanakannya dengan baik di dalam pikiran Anda, alam semesta sebenarnya akan menghubungkan Anda dengan apapun yang Anda butuhkan untuk mencapai target tersebut, asalkan Anda yakini dengan pikiran Anda bahwa target tersebut sangat bisa untuk Anda capai. Semakin rencana pencapaian target Anda bisa Anda persiapkan dengan matang, maka pikiran Anda akan yakin dengan semakin kuat, maka sekuat itu pula alam semesta membantu menghubungkan Anda dengan keberhasilan di setiap persiapan Anda. Persis sama seperti halnya saat Anda yakin bisa pergi liburan jalan-jalan bersama keluarga. Seyakin apa pikiran Anda ingin untuk pergi umroh, seyakin apa pikiran Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, bagi alam semesta, itu sama saja dengan seyakin apa Anda bisa pergi mudik dan jalan-jalan ketika momen lebaran bersama keluarga Anda. Alam semesta tetap selalu bertugas sebisa mungkin untuk menghubungkan Anda dengan setiap rencana-rencana Anda tersebut. Tidak ada besar kecilnya ukuran target bagi alam semesta, karena bagi alam semesta, itu semua sama saja. Alam semesta tidak tahu, apakah itu target yang besar atau yang kecil bagi Anda. Karena alam semesta tidak memiliki akal pikiran untuk bisa mengukur hal tersebut. Yang hanya bisa diukur oleh alam semesta adalah gelombang tingkat keyakinan Anda, bukan target Anda. Namun sayangnya, yang seringkali mengecilkan keyakinan akan keberhasilan target dan rencana itu adalah justru pikiran kita sendiri. Ketika menghadapi sebuah rencana yang kita pikir adalah rencana besar, keyakinan pikiran kita langsung mengecil. Langsung muncul banyak sekali sinyal negatif yang mengganggu sistem kerja alam semesta dalam menghubungkan kita dengan segala target dan rencana kita tersebut. Jadi kita tidak perlu heran kalau setiap rencana besar kita justru lebih banyak gagal daripada berhasilnya. Karena sejak awal, kita memang sudah gagal. Yaitu gagal meyakini dengan pikiran kita bahwa rencana tersebut akan berhasil. Dan jika untuk yakin saja kita sudah gagal,
otomatis kita juga akan gagal dalam merencanakan serta mempersiapkan target tersebut. Jika rencana, persiapan, serta keyakinan dari pikiran kita sudah gagal, apa mungkin tindakan kita akan berhasil? Jawabannya, kemungkinan terbesarnya pasti juga akan gagal. Jadi, mulai detik ini juga, langsung kita ganti cara pikiran kita dalam meyakini setiap hal yang sedang kita rencanakan. Kita harus yakin dengan begitu kuat setiap rencana tersebut akan sangat berhasil. Sehingga, alam semesta akan membuka jalan dan menghubungkan kita dengan apapun yang dibutuhkan untuk mencapai rencana-rencana tersebut. Ketika alam semesta telah membuka jalan, kita langsung melakukan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh dengan sepenuh-penuh keyakinan. Ini adalah strategi terbaik dengan kekuatan sinyal pikiran yang bertubi-tubi dalam proses penaklukan setiap rencana. Keluarkan 100% energi pikiran Anda dalam meyakini, dan 100% energi tubuh Anda dalam melakukan tindakan. Lalu, apakah hal yang kita pikirkan dengan yakin tersebut selalu benar-benar akan terjadi? Jawabannya adalah, iya, itu benar-benar akan terjadi, dan bahkan akan terjadi dengan lebih baik dari apa yang Anda pikirkan. Nah, ada sebuah analogi yang memudahkan Anda untuk memahami bagaimana cara kekuatan pikiran Anda dan alam semesta bekerja. Seperti yang diperingatkan di poin awal tadi, alam semesta hanya bersifat sebagai penghubung. Alam semesta ini bukanlah Tuhan yang maha mengabulkan doa dan keinginan. Alam semesta hanyalah penghubung dan hanya Tuhanlah yang maha mengabulkan segala keinginan dan doa hamba-hambanya. Ada sebuah cerita, sebagai contoh masalah agar Anda lebih mudah memahami cara kerjanya. Ada seorang petani di desa. Petani tersebut terkenal di desa sebagai seorang yang selalu berpikir positif. Pada suatu hari, kuda betina satu-satunya yang dimiliki oleh petani tersebut, ternyata pergi dan menghilang. Warga desa merasa kasihan kepada sang petani. Sementara si petani tetap santai dan tetap berpikir positif seperti biasanya. Ternyata setelah seminggu, kuda betina lari terbirit-birit kembali ke rumah sang petani karena dikejar-kejar oleh 6 ekor kuda jantan. Sang petani tersenyum karena kuda betina kesayangannya kembali pulang, bahkan dengan membawa 6 ekor kuda jantan lainnya. Pada suatu hari, anak laki-laki satu-satunya si petani menaiki salah satu kuda jantan tersebut dan terjatuh. Anak laki-laki kesayangan si petani tersebut patah kakinya. Si petani tetap tenang dan berpikir positif. Warga desa kembali merasa kasihan. Namun, seminggu kemudian, diumumkan oleh Perdana Menteri negara tersebut, bahwa negara sedang akan berperang dengan negara lain, maka seluruh anak laki-laki yang sehat dan telah cukup umur harus ikut serta berperang. Setiap pemuda yang sehat terpaksa harus ikut berperang dan harus bertaruh nyawa. Sementara si anak laki-laki petani yang patah kakinya tadi, diizinkan untuk tidak ikut berperang dan tetap tinggal di rumah bersama si petani karena takut dia justru akan menjadi beban yang lain ketika berperang. Apa moral cerita yang dapat kita ambil dari cerita ini? Betul, seindah apapun rencana dan keinginan manusia, rencana Tuhan tetap pasti lebih indah. Jika pikiran Anda telah mengirimkan sinyal yang kuat kepada alam semesta dan bukan keinginan Anda tersebut yang sedang terjadi pada saat itu, maka yang sedang terjadi saat itu adalah rencana Sang Maha Pemilik Rencana, Sang Maha Pemilik alam semesta. Maka yakin saja bahwa rencana tersebut adalah rencana yang jauh lebih baik dari segala rencana Anda. Nikmati saja. Karena rencana Tuhan tidak mungkin lebih buruk daripada rencana Anda, karena Tuhan itu maha baik. Anda mungkin baru saja ikut merasakan bagaimana hancur lebur hatinya Sang Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil yang baru saja merasakan kehilangan anak laki-laki kesayangannya. Seketika anak tersebut hilang diambil oleh alam semesta atas perintah Tuhannya. Sejenak sang ayah dan sang ibu merasakan bahwa itu adalah musibah yang begitu besar. Seorang gubernur yang tangguh pun bisa menjadi sangat rapuh ketika itu. Sang anak yang memiliki keinginan dan pikiran yang kuat untuk meraih sukses, yang memiliki pikiran positif yang begitu kuat, akhirnya harus hilang ditelan derasnya arus sungai. Namun, berselang hampir 2 minggu,
pikiran yang kuat dari sang anak untuk meraih sukses ternyata tetap terwujud, sekaligus berdampingan dengan terlaksananya rencana Tuhan yang Maha Baik. Sang anak akhirnya meraih sukses dengan jalan membuat jutaan orang berdoa, menggelar ibadah dan doa bersama yang dipersembahkan khusus untuk sang anak, yang juga dilakukan oleh jutaan orang lainnya yang bahkan tidak pernah mengenal sang anak sama sekali. Sang ayah dan sang ibu tertegun. Karena hal ini adalah salah satu bentuk kematian terindah bagi seorang muslim yang taat. Seluruh muslim tahu bahwa jutaan doa yang mengalir adalah salah satu penyebab surga tertinggi bisa diraih. Ternyata sang anak mampu meraih sukses yang sangat jauh lebih tinggi melampaui daripada sukses di sekolah yang telah direncanakan. Oleh karena itu, yang terpenting adalah Anda telah mengirimkan sinyal pikiran positif yang kuat kepada alam semesta. Maka yang akan terjadi hanyalah dua hal. Apakah yang akan terjadi adalah rencana dari pikiran Anda yang begitu indah, atau rencana Tuhan yang tentunya pasti lebih indah daripada rencana-rencana Anda? Dua-duanya sama-sama akan berakhir dengan baik. Meskipun mungkin ada beberapa jalan yang berliku dan mematahkan hati Anda, nikmati saja dengan perasaan yang ridho. Setelah Anda mengirimkan sinyal pikiran positif dengan keyakinan yang kuat, apapun yang akan terjadi setelah itu, Anda pasti akan siap. Karena jika bukan hal baik yang Anda inginkan yang akan terjadi, maka rencana Tuhan yang lebih baiklah yang akan terjadi. Hanya dua kemungkinan tersebut, dan Tuhan tidak pernah menitipkan ujian yang akan melebihi batas kemampuan Anda, itu sudah pasti. Oleh karena itu, hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Bukan berasal dari Tuhan. Karena tidak ada hal buruk yang akan datang dari Tuhan tanpa berakhir dengan sesuatu yang lebih baik. Kita ulangi, tidak akan ada hal buruk yang akan datang dari Tuhan tanpa berakhir dengan sesuatu yang lebih baik. Maka, jika terjadi hal buruk namun juga berakhir dengan buruk. Kita ulangi, jika terjadi hal buruk namun juga berakhir dengan buruk, maka hal itu datangnya tidak lain dan tidak bukan adalah dari diri kita sendiri, dari sinyal negatif yang dipancarkan oleh pikiran kita sendiri kepada alam semesta. Namun jika hal itu terjadi pun, Anda tetap masih bisa menata ulang kembali pikiran Anda. Belum ada kata terlambat selama Tuhan masih memberikan hidup dan kehidupan kepada Anda. Melalui kekuatan pikiran yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan betapa besar cintanya kepada umat manusia. Siapa yang berhasil memakai kekuatan pikirannya dengan kekuatan pikiran yang positif, maka ia yang akan mendapatkan hal-hal yang berakhir bahagia. Jika Anda dengan yakin berpikir tidak bisa sukses, maka Anda memang tidak akan sukses. Maka, segera tata ulang kembali pikiran Anda. Jika Anda berpikir dengan yakin bahwa Anda tidak bisa, maka Anda memang tidak akan bisa. Maka Anda harus menata ulang kembali pikiran Anda. Karena Anda dengan yakin telah mengundang segala ketakutan tersebut untuk benar-benar terjadi di dalam kehidupan Anda. Jadi tidak perlu heran jika hal tersebut benar-benar akan terjadi. Ataupun jika Anda berkata bisa namun hati dan pikiran Anda menolaknya, maka Anda tetap sulit akan menjadi bisa. Karena gelombang manusia sumber utamanya adalah dari gelombang keyakinan pikirannya, bukan hanya dari ucapannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menata ulang kembali pikiran-pikiran kita. Kita mulai dengan berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, dan bersikap yang baik-baik. Maka jangan heran, Anda akan takjub melihat akan banyak keberuntungan dan keajaiban yang akan mendatangi Anda. Mungkin tidak segera, mungkin juga segera. Kekuatan pikiran manusia itu adalah hal yang ajaib, karena yang menciptakannya adalah Sang Maha Pencipta alam semesta. Alam semesta itu begitu ajaib dengan segala rahasianya. Dan kita hanya satu bagian terkecil dari alam semesta. Dengan mewujudkan apapun impian kita, tidak akan mengurangi sebutir debu pun kekayaan Sang Maha Pencipta semesta. Kita adalah hamba dari Sang Maha Kaya. Maka memintalah sepuasnya. Gunakanlah kekuatan pikiran Anda sepuasnya.
Karena Tuhan tidak pernah meminta harga untuk setiap doa-doa Anda. Justru Tuhan memuliakan orang-orang yang percaya dan meyakini doa-doa mereka. Tidak ada kata terlambat. Saat kita berusaha menata ulang kembali pikiran kita, saat itu juga keberuntungan dan keajaiban-keajaiban hidup kita akan dimulai. Jika usia kita masih muda, maka lebih panjang masa-masa bagi kita menikmati kekuatan pikiran. Jika usia kita sudah tidak lagi muda, maka menata ulang kembali pikiran kita harus semakin segera untuk kita mulai lakukan. Karena jika bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi? Sebab hidup kita hanya sekali. Audio ini adalah program support system dari internal Bumi Padang Gempita. Sebagai bukti bahwa kami sangat peduli terhadap segala bentuk kesuksesan di dalam hidup Anda. Kami sarankan untuk Anda mendengarkan audio ini paling sedikitnya sebanyak 3 kali, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan simpanlah dan dengarkanlah kembali, kapanpun pikiran dan perasaan Anda membutuhkannya. Kami sarankan Anda untuk mendengarkannya pada saat masa rileks dan fokus Anda, misalkan 1 jam sebelum waktu Anda tidur. Juga kami sarankan agar Anda memakai headset saat mendengarkan audio agar Anda bisa mendengarkannya dengan lebih fokus. Bumi Padang Gempita, Rancak Bana. Wassalam. Terima kasih. Sumber-sumber dari kesimpulan dan pendapat ini adalah buku The Secret, buku The Law of Attraction, buku The Law of Projection, buku The Secret Laws of Attraction, buku Pikiran Adalah Kunci, dan beberapa sumber buku-buku mega bestseller lainnya.